Ya siapa aja terserah sih, bikin di record aja ya. Tolong. Oke, makasih Fikri. Jadi mulai aja teman-teman semua. Kenalin, nama aku Vika dari angkatan 17 yang akan membantu kalian di tugas PB POM ini. Sebenarnya nggak membantu sih, lebih ke kita belajar bareng-bareng ya, karena aku sendiri juga belajar dan kebetulan insya Allah TA-nya mau ngambil PB POM, tapi nggak tahu kalau labil juga bisa ganti sendiri. Terus di sini kita santai aja, karena aku sendiri juga orangnya santai tapi serius. Mungkin bisa dibikin nanti yang pertama itu buat asistensinya sendiri. Kalian mau bikin asistensinya setiap seminggu sekali di hari apa? Atau mungkin ada masukan lain mau berapa kali gitu. Karena kan ini kita harus asistensi itu 10 kali menurut SOP. Acuannya ikut SOP ya teman-teman. Sorry. Iya Mbak. Oke, yang pertama kalian pasti udah ngeliat SOP-nya kan, kita langsung ke kemarin buat yang review bab 1 sampai 3 itu kalian tuh mau kopas nggak apa-apa banget. Kopas juga ya yang biasa. Tapi kalau misalnya kalian mau kopas itu dicek ulang namanya, pastiin udah nama kalian apa belum. Terus susunannya. Terus buat yang bab 3 terutama itu kalau bisa sumbernya ditulis ya, sumbernya dari siapa, ambil TA-nya siapa, judulnya apa, tahunnya berapa, itu ditulis di paling akhir di setelah bagan. Kayak kemarin punya siapa ya, aku lupa. Itu ada kok, dia udah nulisin sumbernya gitu. Itu nanti tinggal kalian tambahin aja. Terus buat yang bab 2-nya itu disesuaikan sama SOP aja. Tapi kalau misalkan kalian mau kan maksimal 55 halaman. Kalau misalkan kalian mau nambahin yang memang kalian kurang dari 55 halaman, tapi kalian mau nambahin kayak kemarin tuh aku ngecek ada yang sampai subbabnya tuh lebih dari yang di SOP, itu nggak apa-apa sih. Kalau misalkan mau tetap segitu ya nggak apa-apa, mau dihapus juga nggak apa-apa, yang penting disesuaikan sama SOP aja. Terus selanjutnya diperhatiin banget yang bagian penulisannya. Oh ya, terutama yang bab 1 itu banyak banget tuh yang air baku merupakan kayak gitu. Kalau bisa itu diganti ya, kayak diganti aja kata-katanya, mainin di permainan kata-kata aja. Aku sih jujur aku gak apa-apa kalau kalian mau kopas-kopas tuh gak apa-apa. Yang penting isinya itu jangan disamain persis dan jangan kelihatan banget gitulah. Kayak gitu. Yang terutama kan sebenarnya aku fokusnya di bab 5-nya. Kalau masalah materi dan kata-kata lainnya itu terserah kalian aja. Kalian mau kopas juga nggak apa-apa, sama persis nggak apa-apa, tapi ya itu tadi diganti aja dikit-dikit. Yang paling penting di kata-kata di awalnya sih kayak gitu. Terus kalian kemarin pas waktu pas waktu PB PAM itu kalian di ini nggak sih dibilangin kan sama Bu Siwi yang mengenai pembagian pembagian intake. Halo? Assalamualaikum. Iya Mbak. Mbak masuk. Tapi kalau aku sendiri kurang dengerin Bu Siwi Mbak, jadi nggak tahu. Oke, ada mungkin teman-teman yang dengerin nggak? Waktu Bu Siwi ngejelasin itu. Jam 10.18 misalnya. Dimas mungkin atau Fikri? Yang tiap kelompok harus beda ya Mbak? Iya. Tapi ya, itu. kalau jadi itu kan kemarin habis dibahas. Itu buat UTS-nya Mbak, UTS yang ntar sama Bu Siwi katanya. Iya, itu kan kemarin habis dibahas sama anak-anak asis juga, maksudnya asisten juga.
itu mengenai yang jenis intake kalian itu harus berbeda. Jadi yang ada 5 jenis. Oh ya, di sini aku pakai maksudnya tubes ini pakainya SNI 7829 tahun 2012 ya. Nanti aku share buat kalian filenya 7829 tahun 2012 itu sama di Permen PU nomor 18 tahun 2007. Nah, itu kemarin berdasarkan hasil shuffle-nya. Dari shuffle-nya itu kelompok kita dapat yang di intake saluran resapan. Sebelum aku masuk ke situ, aku mau ngomongin tentang kualitas air kualitas air, parameter pengolahannya yang udah aku bagiin kemarin. Kemarin kan aku udah ngebagiin ya buat pembagian debit sama kualitas airnya. Itu kalian ada pertanyaan nggak untuk pembagian itu? Ya, gimana Dinda? Kan di situ ada debit, Ya? terus ada ABCDE-nya. Nah, itu buat apa ya Mbak ABCDE-nya? Iya. Jadi itu kan udah aku bagi kan debitnya. Debitnya itu ada 75, 100, 125, 150, 175 sama 200 LPS. Itu sama sampingnya itu ada ABCDE. ABCDE-nya itu di parameter kualitas air bersihnya. Itu kan kayak kalau kalian lihat yang aku kirim di grup itu di notes ada screenshotan ya, ada foto di bawahnya itu ada data debit dan kualitas air baku. Terus itu ada kolom ABCDEC. Bentar. Kelihatan kan ya share screen aku? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Kelihatan nggak? Udah Belum, masuk Mbak. Oh, belum ya? Belum masuk. Bentar. Oke. Ini udah kelihatan belum? Udah masuk belum? Udah masuk belum ya? Sudah. Udah, Mbak. Dia nggak mau. Nah, ini kan ada itu kan, ada debit. Ini kan ada data debit tuh, key 175, 100 dan sebagainya. Sebentar. Sorry. Ini nih, kan ada key 100 lah, buset. Kok hilang sih? Kan ini ada key 175, 75, 100 dan lain sebagainya tuh. Yang ini. Itu kan yang aku bagiin key-nya debit kalian. Terus abis itu ada nih yang ABC. Yang ABC-an ini itu tuh parameter kalian. Jadi ini parameter ini yang bakalan kalian hitung sesuai apa nggak sesuai sama baku mutu. Nanti parameter ini akan menentukan kalian tuh mau jenis pengolahannya tuh pakai pengolahan apa aja, kayak gitu. Get gak maksud aku? Maaf Mbak, yang apa parameter tadi masih belum paham.
Jadi kan kalian tuh kan perencanaan bangunan pengolahan air minum. Untuk perencanaan pengolahan itu kan pasti kalian membutuhkan beberapa parameter apa aja sih yang harus diolah. Maksudnya kandungan zat-zat apa aja sih, zat organik dan zat anorganik apa aja yang terkandung di dalam air itu. Terus itu tuh cara pengolahannya kayak gimana kan? Untuk membutuhkan itu kan dibutuhkan lab, kita uji lab untuk hasilnya tuh berapa aja kualitasnya gitu kan. Nah, di sini udah diketahui, kalian tuh udah dikasih tahu tuh kualitas air bakunya tuh ada warna, kekeruhan, daya hantar listrik, nah itu udah ada udah ditentukan gitu loh ABCDE-nya, hasilnya itu angkanya itu udah ditentukan sama sama dosen. Jadi kalian tuh tinggal menghitung pakai si ini apa kriteria parameternya tuh pakai ini gitu. Paham nggak di sini? Nanti aku langsung masuk ke bab 4. Kayak misalkan nih aku liatin ini aja ya. Bodoh amat. Yes, air udah nyala, air udah nyala, masuk air nyala. Air udah nyala. Kok di bawah di atas sih ke bawah. Airnya nyala, gue udah bangun. Benar-benar. Ngomong ya. Banget tuh kalau mandi udah kayak sama. Bentar, sorry guys. Aku join ke laptop dulu ya teman-teman. Sorry. Gue matiin lagi juga. Saya bentar. Aku keluar bentar ya. Ntar aku masuk lagi.
Mungkin teman-teman bisa sekalian buka notes-nya yang tentang yang di data debit yang foto aku kirim. Aku lagi coba buka buat bab 4-nya. Contohnya buat aku share screen. Tadi sempat post. Maaf ya guys, aku lagi KKN jadi rada-rada gisik. Iya Mbak, nggak apa-apa. Pergi dulu. Oke. Kelihatan nggak share screen aku? Belum Mbak. Udah Mbak tadi. Nah, ini kan. Udah kan, udah kelihatan ya? Udah Udah, Mbak. Mbak. Oke, jadi kita masuk ke bab 4 aja, langsung aja. Itu yang dianalisis kualitas air baku. Kalau kalian lihat, ini ada hasil pemeriksaan di sini. Hasil pemeriksaan itu dapatnya yang dari huruf A, B, C, D, E yang udah aku bagi di grup tadi. Nah, hasil pemeriksaannya itu ada di kolom A, B, C, D, E itu kan. Misalkan nih, aku kasih contoh si Adinda 125B. Berarti dia pakai baku mutu yang B. Baku mutu yang B itu ada nilainya warna didapat 46. Oh, ini sama kayak aku. Ya, ini sama kayak contoh yang aku masukin di sama kayak contoh tugas aku. Jadi si Adinda bisa dilihat itu misalkan kalian dapatnya MB, ya udah berarti warna 46, masukin 46, kekeruan 150, masukin 150. Sama halnya begitu seterusnya. Kayak misalkan dapatnya si siapa nih? Anisatul Fitria 150E. Yang E itu baku mutunya kekeruh warnanya 5, masukin berarti warnanya tuh 5, kekeruhannya 10, berarti masukin kekeruhannya 10 gitu. Sampai sini paham? Paham Mbak. Paham, Mbak. Oke. Terus setelah itu, setelah hasil pemeriksaan itu kalian masukin ke situ, otomatis kalian harus membandingkan kan. Nah, membandingkannya itu dibandingkan kita pakai Permenkes nomor 492 tahun 2010 ini. Nanti kalian bandingin apakah itu baku mutunya sudah memenuhi atau belum. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi ya tulis aja sudah memenuhi, tidak memenuhi ya tulis aja tidak memenuhi kayak gitu. Terus habis itu semuanya ya sampai ke nomor 20 poin sampai selesai itu semuanya. Terus setelah kalian masukin data-datanya itu, otomatis kalian bakal nemuin kan yang tidak memenuhi itu apa aja gitu. Nah, kebetulan aku yang tidak memenuhi itu ada warna kekeruhan sama zat organik. Nah, kalau udah sampai sini, itu kalian nanti bakalan beda-beda pengolahannya nanti kalian bisa buka di bukunya Pak Wawan yang udah ada itu. Pengolahannya itu ada macam-macam. Kayak kalian mau pakai pengolahan apa aja. Nah, sebelum untuk kan treatmentnya kan beda-beda kan. Kayak misalkan parameter warna itu alternatif pengolahannya tuh ada koagulasi, adsorpsi, kayak gitu-gitu kan. Terus untuk kekeruhan sendiri juga ada beda, ada yang lain gitu. Jadi nanti jatuhnya setiap anak itu bakal menggunakan treatment yang berbeda-beda gitu. Setelah kalian tahu parameter apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengolahan ini, kalian nanti ngitung dulu tingkat pengolahannya tuh yang diinginkan tuh berapa sih. Nah, rumusnya itu sendiri, ini standar baku mutunya itu udah ada di Permenkes 492 tahun 2010 itu tadi. Jadi kalian masukin tuh, kayak misalkan warna itu berapa sih tadi yang diketahui kualitas airnya, Warna itu tadi kualitas airnya tuh berapa konsentrasinya. Didapatkan
yang karena aku sendiri dapatnya itu yang baku mutu kualitas airnya yang B, itu berarti 46 TCU. 46 TCU ini aku masukin ke konsentrasi yang didapatkan itu, yang ini. Ini tuh hasil kalian yang dibagi tadi. Kayak gitu. Nah, untuk standar baku mutunya sendiri, ini tuh udah, standar baku mutunya ini sendiri, itu tuh udah sesuai sama baku mutu yang ada, PP 82 sama Permenkes itu. Nah, untuk standar baku mutunya mungkin kalian kalau misalkan kalian bingung atau mager, kalian bisa bisa tanya-tanya sama teman kalian yang baku mutunya sama. Kayak misalkan nih, sebenarnya tuh jujur ya, sebenarnya dari Pak Wawan sendiri tuh awalnya maunya tuh beda, bener-bener yang seangkatan tuh semuanya beda, termasuk dari mulai debit sama kualitas airnya, karena kualitas air tuh yang mempengaruhi banget. Jadi mungkin nanti ada yang pakai praset, ada yang enggak, kayak gitu. Tapi di situ operasi sih. Terus habis itu nanti kayak misalkan nih si Adinda dapatnya kualitas baku mutunya yang B. Itu sama kayak si Vivi juga pakai B. Itu mungkin kalian bisa diskusi kayak mau pakai peraturan yang nomor berapa, peraturan apa aja, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kalau kayak gini kalian bisa tanya cutting sih, kayak misalkan ada nggak ya yang pakai kualitas baku mutu A, baku mutu B, baku mutu E, kayak gitu. Kalian tanya aja sama teman-teman kalian seangkatan lainnya juga nggak apa-apa kalau misalnya kalian bingung gitu. Tapi sebenarnya ini pakai baku mutunya itu pakai PP 82 tahun 2001 sama Permenkes 492 tahun 2010. Kayak gitu. Terus kalian menghitung kebutuhan penyisihan. Kebutuhan penyisihan ini nanti yang bakal dihitung di bab 5. Nah, rumusnya dari kebutuhan penyisihan ini itu kalian kan tadi udah diketahui kan untuk konsentrasinya itu ada berapa. Aku ambil satu contoh yang warna ya. Kayak misalkan yang warna, dia konsentrasinya 46 TCU. Baku mutunya 15 TCU. Terus baku mutunya itu 15 TCU, kebutuhan penyisihannya itu rumusnya adalah 46 dikurangin 15. 46 itu dapat dari konsentrasi atau hasil kualitas air kalian dikurangin sama standar baku mutu. Kenapa demikian? Karena kita kan mau nyari kan penyisihannya itu berapa sih? Penyisihan yang dari konsentrasi 46 ini kita harus nyisihin berapa sih biar sesuai sama standar baku mutu gitu kan. Terus dibagi 46 dikali 100%. Dibagi 46 itu sesuai sama konsentrasi kalian. Konsentrasi kalian berapa itu dibagi sama dikaliin 100%, karena kan kita nyari persentase. Seperti itu. Terus kalau misalkan kalian itu berlaku untuk semuanya ya, nggak cuman di warna, nggak cuman di kekeruhan, nggak cuman di zat organik, itu berlaku di semuanya. Kayak misalkan kalian yang nggak memenuhi itu natrium, kalium, atau biasanya sih CO2, kesadahan, kayak gitu-gitu. Itu rumusnya pokoknya sama aja. Pakai rumusnya sama aja kayak gitu. Dari konsentrasi dikurangi standar baku mutu, dibagi sama konsentrasinya lagi, dan dikali 100%. Nah, terus untuk keterangannya yang ini itu, kalian kalian tinggal ngeliat aja itu sesuai apa enggak gitu, memerlukan pengolahan apa enggak. Kalau misalkan sampai kamu menemukan persentasenya itu rendah, ya udah berarti dia tidak memerlukan pengolahan. Tapi di sini kalian harus mengolahnya. Seperti itu. Terus selanjutnya 4.2.1 itu ada parameter yang perlu dilakukan pengolahan. Tadi kan udah diketahui tuh, kayak aku contohnya tadi aku yang perlu diolah tuh warna, kekeruhan, sama zat organik. Oh ya, BTW kalau misalnya kalian mau nyari
masteran itu biasanya masteran yang dari sejak angkatanku ke bawah itu tuh semua tuh satu kelompok kualitas air bakunya tuh sama semua. Yang membedakan tuh di debitnya kalau nggak salah. Iya bener-bener kualitas air bakunya tuh sama semua sekelompok. Misalkan kayak aku sekelompokku tuh B, ya udah semuanya B gitu. Tapi yang membedakan kita adalah debitnya kita gitu. Nah ini kan untuk kalian kan debitnya udah diketahui sendiri, terus kualitas airnya juga beda. Jadi mungkin kalian bisa tanya-tanya sama cutting-cutting yang lain kayak kualitas air bakunya apa aja sih yang memerlukan pengolahan gitu. Kalau kualitas yang perlu diolah sendiri itu pasti sama kok, ABCDE-nya tuh pasti sama gitu. Terus sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sorry. Mbak, aku mau nanya. Buat yang tadi keterangan yang memerlukan pengolahan sama tidak memerlukan pengolahan itu kan tadi awalnya nyari presentase dulu kan Mbak. Nah itu tuh batas presentasenya seberapa yang tergolong MP atau TMP? Batasnya berapa gitu Mbak? Iya. Sebenarnya kalau ini memerlukan pengolahan itu, kenapa dia memerlukan pengolahan? Karena kan dia itu tidak sesuai dengan baku mutu. Otomatis pastinya kita memerlukan pengolahan. Nah, jadi kenapa semuanya itu diperlukan untuk pengolahan? Kalau buat persentasenya sendiri aku lupa. Tapi nanti coba aku tanyain. Tapi setauku dan teman-temanku yang lain itu tuh semuanya itu perlu diolah karena dia memang gak sesuai sama baku mutu gitu loh. Kayak logikanya kalau misalkan kamu mau membuang sesuatu ke sungai, kayak misalkan deh air sabun, buang air sabun ke sungai, terus abis itu zat organiknya yang diketahui persentasenya misalkan kayak 10%, tapi kan dia tetap mengganggu biota laut kayak gitu ya gitu sih. Tapi nanti coba aku tanyain ya buat persentasenya sendiri, maksudnya butuh pengolahan berapa, atau mungkin kamu bisa nyari di ngelihat di tubes cutting yang sesuai sama baku mutu kamu gitu. Tapi seingat aku semuanya diolah sih kayak gitu. Ntar aku tanyain lagi ya. Itu siapa tadi? Oh iya Mbak, makasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada parameter yang perlu dilakukan untuk pengolahannya sendiri. Kayak tadi kan aku udah menjelaskan, aku itu baku mutunya yang di aku yang nggak sesuai sama baku mutu itu dan yang memerlukan pengolahan itu ada warna, kekeruhan, dan zat organik. Seingat aku juga di seluruh parameter ABCDE ini itu kurang lebih 2 sampai 3 parameter yang diperlukan pengolahan. Cuman karena aku dapetnya yang B, jadi aku taunya yang B aja ya. Itu parameternya ada warna, kekeruhan, dan zat organik. Yaitu kalian bisa untuk tabel ini kalian bisa cari di bukunya Pak Wawan. Itu udah ada semua kok di bukunya Pak Wawan itu. Terus itu nanti kalian bisa ngeliat di bukunya Pak Wawan halaman bab 1 halaman 10 itu ada tabel 1.2 tentang alternatif pengolahan air beberapa parameter. Itu semuanya pakainya di situ. Udah ada sumbernya juga sih di situ. Nanti kalian tinggal masukin aja. Terus sampai sini ada yang perlu ditanyain nggak? Ini kalian tinggal kopas aja sih, bukan kopas, ngecek ulang dari buku. Belum Mbak. Ya nanti kalau misalkan kalian yang di ABCDE itu, sebenarnya kalau bab 4 ini kalian bisa cari masteran cutting yang emang sama pengolahan kualitas airnya sama kayak yang kalian dapetin gitu. Kayak gitu. Mungkin bisa jadiin referensi, atau kalau misalkan kalian mau tanya sesuatu kayak Mbak, ini aku yang nggak sesuai sama baku mutu tuh parameter amoniak misalkan, itu enaknya apa ya kayak gitu. Ntar tanya aja nggak apa-apa, kan itu kalian juga belum hitung juga kan gitu. Ini nanti tuh
ngaruhnya itu ke bab 5. Jadi ini data nggak ada ya. Mbak mau tanya. Ini buat oh iya siapa itu? Dinda Mbak, kan tadi katanya yang ngaruh itu di kualitas airnya yang A, B, C, D, E itu ya Mbak. Terus kalau debitnya itu ngaruh nggak Mbak? Ya. Kalau debit pasti ngaruh ya. Debit itu nanti masuknya ke kayak total bar screen, total pipa kita pakainya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi pasti ngaruh banget. Jadi itu ngaruh ke lebih ke volume, kecepatan dan kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Oke, Dinda. Iya. Nanti kalau misalkan kamu bingung, sebenarnya tuh PB PAM tuh gampang-gampang susah sih. Kalian tuh kalau misalkan kalian ada bingung apa-apa, kalian tanya aja sama yang kualitas air baku kalian sama, karena pasti sama gitu pengolahannya. Nah, nanti yang membedakan per kelompoknya, nanti aku kasih tahu ya. Nanti deh ini aku jelasin bab 4-nya dulu sampai kelar dulu ya. Selanjutnya itu yang kayak misalkan ini, karena aku kualitas airnya baku mutunya pakainya yang B, itu kan tadi yang diketahui kan ada warna, kekeruhan, sama zat organik. Itu buat warna ya inilah pokoknya. Kalau yang masalah ini itu nanti kayak sesuka kalian lah, kalian mau masukinnya itu dari mana. I mean pengolahannya kayak misalkan warna kalian mau masukin pengolahan apa dan lain sebagainya, itu kalian samain aja sama master kalian yang udah kalian dapet kayak gitu. Sama sih ini warna, kekeruhan kayak dijelasin pengolahan yang mau dikurangin tuh apa, pakai pengolahan apa aja kayak gitu. Itu nanti kalian kopas aja nggak apa-apa kok, nggak dicek juga sama dosen. Terus abis itu zat organik juga sama sih ini, dan lain-lainnya COD, BOD, TSS kayak gitu-gitu. Terus ini juga pengolahannya sama sampai sini ada yang mau ditanyain nggak yang masalah kayak ginian? Kalau ini lebih ke teknis sih, lebih ke kayak materi gitu. Bentar. Tiba-tiba Punya tahu mana ya? punya aku. Punya tahu mana ya? Kuncinya Tadi lu mau sih? Masuk nggak share screen aku? Belum, Mbak. Belum ya? apa ya? Oh. Bentar. Udah belum sih? Udah masuk belum?
Belum, Mbak. Masih hitam, Mbak. Belum masuk juga ya? Belum, Mbak. Kamu mau nyetrika? Nih, kamu buru-buru. Apa sih? Udah belum toh? Belum ya? Bentar ya. Kayak disampaikan. Buset. Demi
Tapi BTW kalian ngelihat gak sih, I mean aku nge-share aku sekarang lagi ngapain gitu di layar kalian, kan nggak? Ya udah. Hitam, Mbak. Apa maksudnya ini ya? Tuh kan, apa kamu? Iya, tapi enak ada ini. Aku aku mau nanya dong, ini udah ke-share belum? Udah belum? Oh, udah. Oke. Belum, Mbak. Udah, Mbak. Oh, udah. Udah kok, udah Barusan masuk kok. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Makasih ya, Vivi. Ya. Maafin ya, saya tadi aku pakai iPad. Soalnya laptopku lagi dipakai, maafin. Nah, gitu. Ya kan? Udah masuk ya? Nah, terus kita lanjutkan tadi sampai mana ya? Anjir, ini aktif apa lain. Maafin ya, dia apa malah ada kosak. Udah, kita lanjut aja ya. Udah kelihatan belum di situ 4.3 kondisi analisis kondisi parameter kualitas air baku. Kalau aku masih 231, Mbak. Hello. Nah, sekarang baru kelihatan. Udah ya, 4.3 ya. Udah, Mbak. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi 4.3 itu ada analisis kondisi parameter kualitas air bakunya. Oh ya, di sini itu sungai yang tetap sungai sesuai sama tugas PAM kalian ya.
Nah, ini disamain aja buat sungainya, sungai apa dan sebagainya tuh disamain aja. Terus parameternya sendiri nanti ini dimasukin lagi di apa? Kalian masukin juga di sini tadi yang sesuai sama baku mutu kalian yang A B C D E itu tadi itu dimasukin ke situ. Terus buat dan itu tinggal kalian masukin aja ya buat parameternya tadi pakainya PP nomor 82 sama Permenkes 492 ini sesuaiin aja. Pokoknya semua sesuaiin aja. Kalau misalnya kalian dapat apa dari cutting masteran sesuai sama kualitas mutu air kalian, nggak apa-apa, kalian samain aja. Soalnya itu juga kan itu juga parameter kan, jadi nggak mungkin kalian juga nggak sama persis gitu kan. Terus dari sini udah lah ya, ini sama kayak yang di atas. Nah, ini sama sih, kalian menganalisis apa aja yang perlu dipertimbangkan, termasuk ini warna dan lain sebagainya itu. Nah, buat yang dampak-dampaknya ini tuh aku kemarin dikasih tahu sama asisku Mas Acil Sultan, sumber dari parameter warna tuh apa aja dan sebagainya. Ini kalau bisa kalian baca dan kalian ngerti itu dapetnya tuh dari mana sih sumber dari parameter warna ini tuh, kok bisa warnanya bisa tinggi banget tuh karena apa dan sebagainya. Dampaknya bagi makhluk hidup itu apa, dan ini aku harap per anak beda-beda. Ini kita sesuaiin aja ya. Kalau menurutku kayaknya masteran kalian udah dapet masteran belum sih? Atau kalian pakai masteran dari siapa? Aku pakai dari Mbak Zizi, Mbak. Oh, pakai Zizi. Iya, pakai Zizi juga nggak apa-apa. Terus ada yang lain nggak? Ada yang pakai punya Mas Acil mungkin? Belum dapat yang 16, Mbak, kalau aku. Oh, gitu. Nggak apa sih, kalian pakai yang 17 aja. Soalnya nggak banyak perubahan juga sih. Cuman kan maksudnya yang terbaru kan yang 17 gitu. Terus ini samain aja sih. Kalau misalnya kalian udah dapet masteran yang dari sesuai sama baku mutu kalian, ya udah samain aja. Karena ini kalau ini lebih ke materi dan nggak begitu dilihatin. Kayak yang udah aku ngomongin tadi, kita lebih fokus ke perhitungan perencanaan bangunannya. Kayak gitu. Buat yang ini tadi poin-poinnya tuh 4.3.2 kekeruhan dan lain sebagainya itu sesuai sama yang tadi yang baku mutu kualitas air yang udah dibagi tadi ya. Itu ada dampak bagi makhluk hidup, bagi instalasi, terus caranya gimana. Nah, untuk yang cara menurunkan atau pengolahannya ini sendiri, kalian itu samain di buku yang ada di Pak Wawan tadi. Oh ya, kalau misalkan aku jelasinnya terlalu kecepatan, kalian bisa bilang aja ya, maaf Mbak, terlalu cepat gitu. Ntar takutnya kalian nggak paham. Terus, oh ya, BTW buat yang masalah standar kualitas air bakunya itu udah ada di bukunya Pak Wawan ternyata. Maafin aku baru lihat juga. Itu di halaman 1 di bab 1 halaman 6 sampai 7. Atau kalian pakai Permenkes 492 juga nggak apa-apa kok. Ini sih sedapatnya kalian sama disamain aja sama masteran. Kayak gitu. Terus untuk cara menurunkan atau pengolahannya itu nanti sesuai sama kalian. Terus ini ada zat organik dan sebagainya tuh samain, ya ini sama kayak punya aku. Nah, aspek-aspeknya ini juga aspek apa aja sih yang harus diperhatikan dalam alternatif pengolahan airnya itu kalian juga harus dipahami benar-benar ya. Karena buat alternatif pengolahan air ini nanti bakalan berpengaruh sama penempatan bangunan kalian gitu. Ya, pokoknya kalian seenggaknya tahu lah, nggak harus tahu-tahu banget, tahu aja gitu. Kayak cukup tahu aja gitu. Terus ada efisiensi removal itu sendiri ada di peraturan di buku
Nah, untuk unit pengolahan, ini semuanya ini adalah unit pengolahan yang pada umumnya digunakan di bangunan PB PAM. Itu ada praset, aerasi, koagulasi, adsorpsi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi. Biasanya itu praset ada di awal sama di akhir juga sih. Terus ini kalau yang unit pengolahan ini itu tergantung sama tadi ya, sama kualitas air kalian apa aja yang perlu diolah gitu. Kayak gitu. Dan kalian lebih baik untuk memilih yang alternatif pengolahan yang paling sedikit. Karena itu juga biar mempermudah kalian juga kayak gitu. Kayak misalkan ini yang di tabel 46 perbandingan alternatif unit ini. Nah, di sini itu kalian udah sesuaiin sama apa yang kalian mau gitu. Kalian mau milih yang mana? Kalian mau milih pakai yang mana alternatifnya? Kalau aku sendiri tuh pakai alternatif yang ketiga, yang paling sedikit, yang paling gampang, dan nggak ribet kayak gitu. Buat alternatif pengolahan sendiri, itu ini sesuaiin aja ya. Buat urutannya sih semuanya sama sih. Screen, intake, praset, koagulasi, kayak gitu-gitu. Setelah praset ini sendiri, itu baru kalian nanti bakal beda pengolahannya. Entah kalian ada aerasinya atau enggak, kayak gitu-gitu. Itu sesuaiin aja sih. Tergantung kan, kayak masa kalau misalkan kalian, apa ya contohnya kayak warna deh, pengolahan warna. Kalau misalkan langsung ke koagulasi kan nggak apa-apa, nggak perlu diaerasi lagi karena kan eh itu hanya apa ya hanya nggak begitu memerlukan aerasi gitu loh. Nah di sini aku mau langsung jelasin aja untuk intake-nya itu sendiri. Kita itu intake-nya kita kedapetan pakai saluran resapan. Nah, untuk saluran resapan ini sendiri, itu kemarin jujur aku baru baru banget baca karena kalau kalian ngelihat ke apa namanya tuh, kalau kalian ngelihat di cutting-cutting kalian, itu kebanyakan itu cuman intake, cuman pakai intake bebas sama intake apa ya, intake bebas sama intake sumuran kalau nggak salah ya, atau apa aku juga lupa karena aku sendiri pakai intake bebas gitu. Cuman kebanyakan dapatnya yang intake yang itulah yang udah apa namanya udah familiar gitu. Nah kebetulan kita dapatnya itu yang saluran resapan. Jadi aku sendiri juga baru belajar di sini. Jadi kita sama-sama belajar ya. Ntar kalau misalkan ada apa-apa, ada masukan atau apa, ada kayak misalkan Mbak ini pakainya kayak gini 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 kayak gitu. Kalian bilang aja ke aku karena aku sendiri juga masih belajar dan jujur teman-temanku juga baru belajar juga. Aku tanya sama yang udah expert di PB PAM juga, mereka bilangnya iya saluran resapan tuh kayak jarang gitu pakai orang tuh pakai saluran resapan. Nanti aku bisa share, nanti aku bisa share deh ini saluran resapan tuh kayak gimana. Oke, aku cariin dulu aja ya. Ini tuh aku tunjukin bentar ya buat yang ininya. Aku lagi searching. Saya sebenarnya di iPad tapi karena nggak bisa tadi. Hati-hati sama siapa Hasan? Luar Hasanuddin. Eva. Udah masuk belum share screen aku?
Udah, Mbak. Nah, di sini ada yang di bagian E, saluran resapan. Saluran resapan itu salah satunya yang perlu diperhatikan itu ada media info. Jadi untuk desainnya sendiri itu, bentar, tak scroll dulu. Nah, ini buat bangunannya sendiri itu kalian bisa cek juga sih di SNI 7829 tahun 2012. Di situ udah ada contoh gambarnya. Jadi itu karena Bu Siwi kemarin mintanya per anak, per kelompok inteknya harus dibagi, karena memang jujur jenuh juga sih, karena kita kan pakainya tuh inteknya itu aja, dan sesuai sama masteran gitu. Kalau ini nanti kalian berpengaruhnya sama perhitungan kalian, itu pasti jelas banget sama acat kalian. Nah, kalau acat di sini mungkin kalian bisa ini aja sih, bisa bisa sharing aja, karena atau mungkin kalian bikin juga nggak apa-apa. Acatnya sama kayak gini. Jadi ini kayak nanti buat perhitungan, aku langsung ke perhitungannya aja ya. Perhitungannya itu sendiri kalian nanti pakai pipa. Nah, jadi pipa-pipa ini yang aku lihat, kalian bisa lihat ke screen. Pipa-pipa yang aku tunjukin ke kalian ini adalah pipa-pipa yang nantinya kalian hitung, dan kalian nggak butuh perhitungan bar screen. Jadi perhitungan bar screen itu nanti di kalian nggak usah ngitung bar screen, langsung ngitung pipanya itu butuhnya berapa, kayak gitu. Kalau biasanya kalian menghitung bar screen itu, nanti kalian bakal dapatkan total bar screen yang dibutuhkan berapa. Nah, ini nanti kalian cuman dapetin pipanya aja. Kalian dapetin pipanya berapa, itu di sini. Nah, untuk masalah diameter dan lain sebagainya, itu nanti itu masih belum aku omongin sama Pak Wawan. Nanti coba aku tanyain juga sama kelompok lain. Buat kelompok yang sama kayak kita, yang sama-sama dapat intake saluran resapan, itu ada kelompoknya Febriani Savitri, yang pokoknya kelompoknya Pepep, aku nggak tahu sih itu kelompok nomor berapa, tapi yang jelas kelompoknya sih, yang asisnya sih Mbak Febri. Seperti itu. Lalu nanti aku kasih ke kalian untuk kedalamannya berapa, kemiringan barnya berapa, kecepatan alirannya berapa, itu nanti untuk perhitungannya ini sendiri juga, kan ini kalian juga membutuhkan kapasitas dan lain sebagainya ya, itu nanti aku share ke kalian. Jadi untuk perhitungan intake-nya sendiri itu nanti bakal aku omongin lagi di bab 5, kalian selesaiin dulu bab 4-nya, terus itu untuk gambaran di bab 4 sih. Untuk gambaran di bab 4 kayak gitu sih. Untuk gambaran awal di bab 5, untuk gambaran awal di bagian, maaf ya teman-teman, temanku emang berisik. Untuk gambaran awal di bab 5 kayak gitu aja untuk intake-nya. Nanti untuk selanjutnya lagi aku jelasin buat perhitungannya, karena kalian pasti bakal bingung banget mengenai ini, karena juga masterannya jujur masterannya nggak. Kalau misalkan kalian mau nyari, kalau bisa sih kalian mau aku minta tolongin buat cari-cari jurnal, baca-baca gitu. Nanti kalau ada, bisa langsung di-share ke grup aja, atau PC ke aku, kayak misalkan, Mbak, aku nemuin nih saluran resapan rumusnya kayak gini-gini gitu. Saluran resapan rumusnya kayak gini-gini, caranya kayak gini-gini, kayak gitu. Kalian bisa bilang ke aku, langsung bilang aja ke aku. Terus kita lanjut aja ya ke langsung terus. Ada yang mau tanya nggak untuk tadi yang mengenai intake itu gimana? Belum, Mbak. Belum ada yang mau tanya ya. Emang itu rada-rada memusingkan, jujur. Ntar aku jelasin lagi buat yang bab 5-nya. Terus balik lagi ke bab 4 ya. Buat bab 4 sendiri, alternatif pengolahan air. Alternatif pengolahan air sendiri ini nanti kalian kan tadi udah dapat nih perbandingan alternatif unit pengolahan air minumnya apa aja. Ada alternatif pertama, kedua, dan ketiga.
Itu nanti kalian bikin bagan kayak yang ada di layar kalian. Alternatif pengolahan air pertama itu ada urutannya praset, koagulasi, adsorpsi, flokulasi, dan lain sebagainya. Itu nanti kalian bikin aja bagan alirnya per tiap alternatif pengolahan 1, 2, dan 3. Dan aku harap di sini teman-teman semuanya yang misalkan nih kayak siapa sih? Kayak misalkan si Adinda sama Davina. Adinda sama Vivi itu kan sama-sama pengolahannya B ya. Otomatis alternatif pengolahan air kalian pasti sama kayak gini, sama kayak aku. Alternatif 1, 2, 3-nya sama. Kalau bisa aku harap kalian bukan mix, switch aja kayak misalkan nih Adinda alternatif 1, 2, 3-nya sama kayak gini. Nanti si Vivi alternatif 1-nya jadi screen, intake, dan sebagainya. Terus nanti alternatif keduanya isinya si alternatif ketiga. Paham nggak di sini? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Iya, jadi maksudnya biar nggak sama gitu loh. Kayak gitu. Terus untuk perhitungan efisiensi removalnya ini tuh sama kayak yang tadi, yang di persentase tadi itu loh. Yang di persentase efisiensi pengolahannya ini tuh sesuai sama yang kalian mau. Kalau misalnya kalian mau efisiensi pengolahannya yang di praset 60%, ya silakan kayak gitu. Itu lebih ke pengolahan kalian sendiri-sendiri sih. Dan itu kayaknya udah ada ininya deh. Udah ada ketentuannya, harus diolah seberapa banyak kayak gitu. Di bar screen itu udah ada ketentuannya sendiri kok untuk efisiensi removalnya. Kayak gitu. Itu kalian kopas aja, kopas dari cutting, dari masteran. Terus habis itu untuk terus abis itu ada praset, koagulasi, dan lain sebagainya. Ini tuh efisiensi pengolahan removal yang kalian mau gunakan gitu loh. Untuk kualitas air bakunya tetap kalian yang gantinya di kualitas air bakunya aja. Ya efisiensi pengolahannya udah samain aja. Ntar takutnya kalian pusing soalnya kalau misalkan kalian nggak disamain gitu. Kayak gitu. Untuk efisiensi pengolahan tadi kan persentasenya kita udah ngitung ya, yang kayak si warna. Maksudnya yang perlu kualitas air yang perlu perlu diolah, perlu memerlukan penanganan khusus. Itu kan tadi kita udah hitung tuh persentasenya. Itu kalian masukin aja kayak tadi aku warna sama kekeruhan tuh kan udah aku hitung tuh. Itu masukin aja ke sini efisiensi pengolahannya mau berapa persen kayak gitu. Oke. Terus untuk warna kekeruhan ini tuh tadi udah dijelaskan kan. Terus ini aku lebih ke kalian ngikut aja ke masteran sih kalau menurut aku kayak gitu. Ya kalian kopas-kopas aja yang ini mah. Kayak nanti yang ini ngitung ya. Nggak sekedar kopas-kopas itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mbak, aku mau tanya. Untuk perhitungan. Tadi kan buat nentuin yang 3 alternatif itu sebenarnya udah ada di bukunya Pak Wawan atau kita ambil dari mana ya, Mbak? Nah, buat yang pengolahan itu, iya sebenarnya udah ada di bukunya Pak Wawan kan tuh. Kalau kalian lihat tuh ada tuh di parameter. Butuh misalkan kayak warna, bau, rasa, kekeruhan. Itu kan mereka membutuhkan pengolahan yang berbeda gitu. Misalkan kayak aku ambil yang contoh dari sini aja ya. Kekeruhan warna sama zat organik. Kekeruhan warna sama zat organik. Di situ kan kalian harus ada koagulasi, filtrasi, sedimentasi, sama koagulasi. Nah, di situ kalian pakai aja kayak misalkan
ada salah satu yang bisa dijadiin satu gitu loh, kayak misalkan gimana ya aku jelasin ya, mana sih itunya, nih kayak misalkan ini, kalau misalkan kalian mau masukin semua pengolahan yang ada, kayak misalkan si warna kekeruhan sama zat organik itu kan punya alternatif punya pengolahan yang berbeda-beda. Kalau misalkan kalian mau masukin tiga-tiganya, otomatis RAB kalian bakalan meledak dong, bakalan banyak banget. Nah, kalian bisa pilih salah satu aja yang sama. Misalkan nih kayak warna tuh koagulasi, pengolahannya pakai koagulasi, zat organik juga pakai zat organik bisa pakai koagulasi sama oksidasi sama adsorpsi gitu. Nah, kalian pilih salah satu aja yang sama. Kayak misalkan, oh berarti pengolahan warna sama zat organik itu bisa sama-sama pakai koagulasi. Ya udah, pakai koagulasi aja. Nggak usah pakai yang lain-lain, nggak usah pakai apa namanya? Nggak usah pakai pengolahan yang lain kayak gitu. Paham nggak? Paham, Mbak. Kalau misalkan kalian masih belum paham, nanti bisa PC aku aja. Kalau misalkan kayak kebingungan, kayak pengolahannya pakai apa ya, kayak gitu, ntar kalian bisa PC aku aja. Kayak misalkan, oh zat organiknya yang kurang nih, berarti aku mau pakai pengolahan yang ini, kayak gitu. Harus sama nggak? Biasanya tanya kayak gitu kan. Enggak kok, nggak harus sama. Kayak per orang kalau misalkan itu sesuai dengan kreativitas kalian, dan sesuai dengan kalian mau ngehitung nggak, kayak gitu. Berarti dicari alternatif yang sama antara 3 parameter yang nggak sesuai tadi ya, Mbak? Hah? Gimana? Berarti itu dicari kayak pengolahan yang bisa buat 3 parameter itu Iya. atau gimana? Iya, benar. Harus sesuai sama yang pengolahan itu gitu. Kalian pakai alternatif pengolahan tuh yang benar-benar sesederhana mungkin kalau bisa. Pokoknya itu inti dari Tubes ini adalah jangan sampai menyusahkan kalian dan jangan sampai bikin kalian pusing gitu loh. Aku sendiri juga, aku ya nggak munafik lah ya, pasti kita nyari yang lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ribet ya silahkan, nggak apa-apa banget. Aku kan di sini cuma tugasnya membantu kalian gitu. Asalkan sampai deadline nanti kalian bisa selesai dengan dengan sesuai dengan timeline yang ada gitu. Gitu. Terus udah sih ini aja buat pengolahan dan sebagainya. Nah, buat kriteria pemilihan ini sendiri kalian juga harus ngelihat ya. Jujur aku pas waktu aku asis sama Mas Acil itu dari mulai alternatif 1 2 3 tuh harus beda. Per orang harus beda. Hanya satu pilihan yang sama tapi bikin alternatif 1 2-nya tuh dibedain gitu. Jadi kayak 2 alternatif dibedain harus beda banget. Dan tapi alternatifnya yang digunain sama ya sih. Karena dia ada 3 pengolahan tuh. Nah, ada salah satu yang digunakan, pasti dari 3 itu salah satu udah digunakan kan. Aku pakainya alternatif ketiga. Nah, buat alternatif 1 2 kayak fix banget kamu harus nentuin nih. Misalkan kamu nentuin, oh udah aku pokoknya mau gunain alternatif ketiga, kayak urutannya tuh kamu udah tahu dari mulai awal sampai akhir gitu. Udah tahu urutannya apa aja yang mau digunain. Otomatis kamu harus nyari alternatif yang 1 2 yang nggak mau kamu gunain kan. Nah, yang nggak kamu mau gunain ini tuh kalian ngeliatinnya kayak ngasihnya yang benar-benar susah-susah kayak gitu-gitu, kayak apa ya? Membuat alternatif 1 2 itu secacat mungkin sehingga kalian nggak pakai itu. Paham nggak? Atau aku belibet ngejelasin ya? Paham, Mbak. Oke. Terus habis itu buat yang udah ya, kita masuk ke kriteria pemilihan. Buat kriteria pemilihan ini sendiri tuh sama sih, kalian kopasin aja kalau kriteria pemilihan ini mah aspek teknis bla 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 bla, ini kalian samain aja lah sama cutting gitu.
Dan kalau bisa, kalau misalnya kalian mau samain, sekali lagi pesanku jangan sampai kalian kata-kata di awalnya tuh sama gitu loh. Bikin kata-kata sesuai dengan sesuai dengan kalimat kalian. Jangan samain persis. Karena kalau misalnya kalian nyamain persis, itu kalau misalnya kalian nanti dapatnya Bu Siwi, itu bakal kelihatan banget. Saya Bu Siwi itu lebih ke teknis penulisan. Kalau Pak Wawan pasti yang dilihat udah bab 5 sama acap, itu udah pasti. Kayak gitu. Kalau Pak Junet itu perhitungan juga sih sama. Ya semoga kita dapat Bu Siwi aja ya. Terus hmm, udah sih ini udah sama. Nah, yang 4.6 itu ada pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif itu nanti dilakukan scoring. Scoringnya itu kalian ngasih skor nih kebutuhan lah. Ini kalau pemilihan scoring ini sesuai sama kalian juga, nggak harus sesuai sama teman-teman kalian tuh nggak harus gitu. Sesuai sama diri kalian. Aku harap sih di sini kalian bisa apa ya? Bisa ya bikin sesuatu ke hati kalian gitu loh. Kayak di sini keterangan 1, 2, 3. 1 itu sulit, 2 itu sedang, 3 itu mudah gitu. Kalau misalkan kalian mau bikin 5 sampai 4 atau 5, 4, 3, 2, 1 gitu juga boleh kayak apa ya? Kayak penilaian kalau misalkan kalian habis ini loh, apa sih eval tuh loh yang dimasukin ke apa namanya? Ke survei-survei kayak gitu kan ada tuh penilaiannya suka apa enggak kayak gitu atau tengah-tengah aja kayak gitu. Kalian boleh sih ini masalah penilaian tuh kalian sendiri yang bikin gitu parameter penilaiannya. Yang jelas parameter penilaiannya itu harus ada 4 ini. Harus banget ini ada. Nggak boleh ada yang kelewat, nggak boleh ada yang lupa, miss kayak gitu nggak boleh. Nah, karena aku di scoring ini itu adalah yang kalian paling banyak hasilnya. Oh ternyata, sorry guys, itu aku milih yang kedua ternyata. Sorry, aku lupa soalnya. Goblok banget. Terus habis itu nggak apa kalian hujat aku juga nggak apa-apa. Jadi aku pakai yang di alternatif makan air kedua. Itu pasti yang mau aku pilih pasti yang aku bagus-bagusin dong, nggak mungkin enggak gitu kan. Nah, aku pilih yang 3-3-3 ini, yang paling mudah, yang paling tingkatannya itu paling mudah. Terserah kalian kalau misalkan mau yang paling mudah tuh nilainya 1, ya nggak apa-apa gitu. Yang jelas yang alternatif yang mau kalian gunakan itu adalah yang nilai skornya paling tinggi, bukan yang paling rendah. Iya bukan yang paling rendah. Karena sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kalian tulis aja mudah kayak gitu. Terus yang buat alternatif yang buat 2 alternatif yang tidak akan kalian pilih, itu pasti scoringnya lebih jelek. Ya, kalian pasti udah tahu ya itu. Di sini ada pertanyaan nggak buat skor pemilihan alternatif? Nggak ada ya? Mbak, kalau nilainya yang dikasih itu berdasarkan apa Mbak? Apa asumsi atau ada dasarnya sendiri? Iya itu berdasarkan asumsi aja. Karena ini jatuhnya kita nggak bakalan ngitung kebutuhan lahannya. Kalau kebutuhan lahan kita nggak ngitung, tapi kebutuhan besar bangunannya itu yang dipermasalahkan dan dihitung. Jadi ya bikin yang make sense aja sih. Karena pas waktu itu temanku ada yang bikin kayak volumenya itu gede banget, volume kolamnya. Itu kan nggak make sense. Kayak gitu sih, kayak bikin aja itu buat biaya investasi, biaya operasional tuh ngarang aja kalian semaunya kalian aja, lihat kesulitan dan lain sebagainya tuh sesuai sama diri kalian sendiri aja. Yang jelas kayak misalkan pakainya alternatif kedua tuh ada apa aja sih isinya, itu yang bakal kalian hitung dan kalian bikin di laporan nantinya kayak gitu. Oke Mbak, satu lagi Mbak, kalau yang tadi misal dapatnya sama E gitu kan, alternatif 1, 2, 3-nya itu mesti sama. Nah, buat yang dipilih, yang mau dipakai itu boleh sama atau harus beda Mbak? Oh boleh sama kok, aku sekelompok sama semua.
Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Mm-mm. Makanya aku bilang kan bikin kalian semudah kalian aja gitu. Kalau misalkan kalian mau beda juga nggak apa-apa, silahkan. Gitu sih. Kan Oke, kalaupun Mbak. kalaupun kalian pengolahannya sama nih, perhitungannya kan tetap beda, hasilnya kan tetap beda, cuman rumusnya aja yang sama. Kayak gitu. Oke, Mbak. Oke. Terus udah sih ini nanti kalian baca sendiri aja. Ini tapi kata-katanya harus sesuai sama ini ya. Kata-kata yang ada di sini nih yang aku blok itu kalian harus sesuai sama tabel yang kalian bikin gitu. Jadi ya iya bab 4 ini butuh udah mulai mikir dikit dikit tapi mikirnya. Terus buat rencana implementasi. Nah, buat rencana implementasi ini pengolahannya beroperasi selama 24 jam tetap sama dan kapasitas IPA-nya itu sesuai sama yang tadi aku kasih. Ini aku 500 liter per detik karena dulu pakainya apa namanya itu? Debit dispam. Debit dispam itu kan gede kan ya. Nah, ya aku pakai 500, gede banget. Itu nanti buat yang ini kapasitas instalasi IPA-nya itu nanti kalian sesuaiin sama debit yang tadi udah dibagi ya. 75, 100, 125, 200 dan lain sebagainya itu tadi. Kayak gitu. Buat sumber sungainya kalian samain sama tubes spam kalian ya. Kayak gitu. Buat yang lain-lainnya ini samain aja sama yang satu pengolahan sama kalian, satu alternatif pengolahan sama kalian. Terus udah sih kayak gitu. Nah, ini buat yang sumber air baku melewati bangunan intek. Nah, tadi kan aku udah jelasin ya, buat kita itu kan pakai saluran pembawa. Nah, saluran pembawa itu berarti kalian ada kayak saluran pembawa itu mirip kayak intek sumuran. Tapi bedanya kalau intek sumuran itu kan kita pakai filtrasi. Pakai filtrasi buat ngefilter si airnya ini. Nah, kalau di sini kita nggak pakai filtrasi karena airnya itu udah masuk ke pipa-pipa dan sudah melalui tahap pengendapan gitu loh. Jadi kalian nggak perlu masukin filtrasi ke pengolahannya. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu filtrasi ya teman-teman. Karena tadi kalau misalkan ditanyain sama Pak Wawan, misalkan kita dapetnya Pak Wawan atau Pak Jun ditanyain, kenapa kok nggak pakai filtrasi? Ya karena itu tadi, karena airnya ini itu dari sungai dan udah melalui pipa-pipa gitu loh. Jadi kayak udah tersaring di situnya. Itu. Terus habis itu apa lagi ya? Udah sih. Buat yang ini dilengkapi dengan 3 bar screen dan itu kan diganti sama total. Jadi ntar perhitungan bar screen itu kalian ganti sama saluran pipa pembawa. Kayak gitu. Saluran pipa pembawa dengan rumus yang sama kayak bar screen. Paham nggak? Paham ya? Berarti cuma tulisannya di tapi tulisnya sama gitu ya Mbak? Apa gimana? Buat yang bawah. Nah itu kan cuma tulisan bar bawah, tapi nanti rumusnya sama kayak bar screen gitu Mbak? Iya benar banget, benar. Rumusnya sama kayak bawah, kemudian diganti saluran pembawa kayak gitu. Benar tadi banget. Oke, Mbak. Terus habis itu ini yang lain-lainnya tuh ya kalian samain aja sama ini kalian samain aja deh sekelompok. Kalian mau bikin kayak gimana? Gitu. Samain aja ya. Oke, Mbak.
Oke. Ini tadi kan berdasarkan hasil scoring, alternatif yang terpilih itu alternatif pengolahan berapa, terus kalian kopas lagi bagian alirnya, kalian kopas, kalian taruh ke bawah di yang ini, bab ini. Pernah responding? Udah sih, kayak gitu aja. Oh ya, untuk bab 5 kalian nggak tulis tangan ya. Tetap sama kayak biasa. Kalian bikin sama aja dulu biasa. Nggak tulis tangan. Kayak gitu. Udah. Sampai untuk rumus nanti, rumus saluran resapan, intake-nya nanti tunggu dari aku aja dulu nggak apa-apa. Karena kan ini kan sama kan, sekelompok. Dan juga pakainya kan saluran resapan. Aku juga masih belum dapat jurnalnya, aku juga masih belum dapat perhitungannya yang benar kayak gimana, belum ngomong juga sama bapaknya. Nanti aku kabarin lagi, kayak gitu. Um, Mungkin udah sih asis kali ini sampai di sini aja. Mbak mau nanya, Mbak. Vika. Ada yang mau bertanya? Aku Kalau Mbak mau nggak ada, nanya. apa? Tadi yang pertama, Mbak Vika pakainya alternatif 3 nggak sih? Dua. Oh, 2 terus dari awal ya, Mbak? Iya, dari awal 2. Oh, ya. Kasih, Mbak. Kenapa? Tadi kalau nggak salah tuh yang pertama pakai alternatif 3, yang paling sederhana itu. Terus yang terakhir udah alternatif 2 yang dipakai. Iya, tadi aku salah ngomong ini. Oke, Mbak, makasih. Iya. Begitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau pemilihan alternatif itu terserah kalian sih. Kalau yang buat di scoring tadi, scoring itu kan emang scoring itu juga terserah kalian gitu loh. Kayak sebenarnya mau pakai tiga-tiganya tuh nggak apa-apa, mau pakai 3 alternatif itu tuh nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu tadi kayak balik lagi ke kalian, kalian mampu nggak buat menghitung semua itu kayak gitu. Terus buat kalau yang bagian scoring masalah penilaian itu scoring alternatif pengolahan itu terserah kalian. Jadi kalian mau ngasih nilai berapapun terserah kalian. Gitu. Kenapa aku bisa dibalik lagi? Kalian buat apa? Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Enak banget ya ngomong ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Aku tunggu sampai 11.35 ya.
Ya, udah jam 11.35. Kayaknya nggak ada pertanyaan juga dari teman-teman semua. Mungkin segitu dulu. Buat bab 4-nya, kira-kira kalian kalau misalkan aku kasih deadline tanggal kayaknya sih Senin depan sih aku bisanya. Soalnya tanggal 26 27 tuh aku ini puncak acara KKN ku. Tanggal 28 gimana? Bersedia nggak? Atau mau dicepetin? Boleh, Mbak. Dua 28 boleh, Mbak. Oke. Ntar kalau misalkan kalian udah selesai, langsung masuk ke bab 5 aja, dicicil juga nggak apa-apa. Kalau mau ini. Aku juga ini ya, Mbak. minta tolong teman-teman sekalian kalau misalkan nemuin jurnal tentang tentang si saluran resapan ini, atau biasanya sih disebut infiltration galleries. Nanti aku kasih deh untuk SNI-nya apa aja. Jujur ini juga baru sih, baru banget aku tahu tentang si saluran resapan ini. Dan temanku juga si Febriani juga, dia juga baru banget dapat ini juga. Kayak sialnya kita. Nggak ada yang nggak sial. Maaf. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, kalian bisa tanya-tanya. Kalian nanti bisa diskusi sekalian sama teman-teman yang di kelompoknya si Febriani ya. Kayak gitu. Terus, udah itu aja. Nanti untuk lain-lainnya, kalian bisa tanyain aku lewat via PC atau di grup. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum aku tutup sebelum aku tutup? Kalau dari aku belum ada, Mbak. Oke, Aku juga belum, Mbak. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, jangan lupa ya kita ketemu lagi tanggal 28. Nanti mungkin kalian bisa kirim draft kalian ke aku via email aja. Nanti aku kasih email aku dan kalian tinggal kirim aja via email, nanti aku masukin ke notes. Gitu, tanggal 28 nanti aku juga minta tolong kalian buat cari-cari jurnal tentang si saluran resapan ini. Jurnal, mungkin tugas besar, atau mungkin referensi lainnya. Ntar kalau misalkan ada apa-apa, tinggal chat aku aja via line atau WhatsApp. Tapi biasanya aku via WhatsApp, kayak gitu. Udah segitu aja buat hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah pada hadir. Makasih atas perhatiannya. Semangat terus, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di tanggal 28 ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Makasih juga, Mbak. Makasih, Mbak.